Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Selamat bertemu kembali bersama Bapak Anggur Ambia sebagai guru pendidikan agama Islam yang mengajar di SDN Parapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang. Anak-anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah pada kali ini kita bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4 ini. Alhamdulillah, insya Allah kita akan ke materi kita yaitu di bab 3, itu indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nah, anak-anak soleh dan soleha yang Allah muliakan, sebelum kita memulai pelajaran kita, untuk kita inilah salah satu atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian sebelum kita juga mulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, pada pembelajaran kita kali ini yaitu tentang indahnya keberagaman ya. Ini kita amati dulu salah satu dari gambar yang Bapak tampilkan di layar ini. Apa yang dapat kalian lihat dalam gambar ini? Nah, di sini adalah beberapa gambar kumpulan manusia atau kumpulan orang ya, di mana orang-orang ini dengan berbagai macam pakaian, kemudian berbagai macam suku, berbagai macam negara, adat istiadat dan sebagainya. Nah, artinya ini merupakan suatu keberagaman yang ada di dunia ini ya. Tentunya walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap bersama ya. Karena Allah mengatakan bahwa tujuan dari Allah menciptakan kita manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya, tiada lain adalah untuk lita'arufu, untuk saling kenal mengenal, agar kita satu sama lain saling mengenal. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, di dalam di dunia ini juga tentunya banyak sekali keberagaman ya yang kita ketahui. Di sini di dunia ini ya terdapat banyak sekali keanekaragaman ya, baik dalam suku, ras, warna kulit, bahkan model rambut ya. Banyak sekali di antara kita perbedaan-perbedaan, bahkan dari segi fisik ya, dari hidung, ada yang mancung, ada yang tidak mancung. Nah, ini juga merupakan suatu anugerah dan sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diciptakan itu pasti akan berbeda-beda. Itu terdiri dari beraneka ragam negara, warna kulit, dan juga tinggi badan ya. Kalau kita di Indonesia, kita rata-rata orangnya ya standar ya tingginya. Tapi kalau di Amerika ya kita lihat orangnya tinggi-tinggi, tinggi besar ya. Di Arab Saudi orangnya tinggi-tinggi besar. Hal itu merupakan sunatullah yang harus kita terima ya. Tidak bisa tidak. Ini merupakan qadarullah, sunatullah yang Allah menciptakan di muka bumi ini. Nah, anak-anak sekalian, selain keberagaman di negara-negara itu, warna kulit, suku dan sebagainya, juga di kita, terutama di Indonesia juga ada beberapa keragaman suku ya. Banyak sekali di Indonesia. Ada suku Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Dayak, dan lain-lain ya, masih banyak. Kalau di Papua ada suku Asmat ya. Kalau di Kalimantan ada suku Dayak yang terkenal. Ada juga di Jawa Barat, di Sunda. Bukan di Jawa Barat, di Sunda ada yang namanya suku Baduy ya, di Banten. Ada suku Sunda, ada suku Betawi ya, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya suku-suku yang ada di Indonesia, bahkan mungkin ratusan jumlahnya suku-suku yang ada di Indonesia. Hal itu merupakan sunatullah yang tidak bisa kita hindari tentunya. Nah, anak soleh yang soleh dan solehah,
pada pembelajaran kita kali ini, ya, kita harus lebih mengenal lagi orang-orang di sekeliling kita, tentang perbedaan-perbedaan yang ada di sekeliling kita. Apalagi ya di Indonesia bukan hanya sekedar suku dan ras saja, di Indonesia juga ada perbedaan-perbedaan agama ya. Yang kita akui di Indonesia, ada beberapa agama yang diakui di Indonesia, di antaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, ya, Protestan, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu. Ya, ini merupakan agama-agama yang juga patut kita artinya patut kita ya toleransi lah ya dalam perbedaan agama-agama yang ada di Indonesia. Tentunya kita tetap harus bersama-sama, walaupun berbeda agama, ya kita tetap harus bersama-sama dalam wadah kerukunan ya. Kalau di kita di Indonesia dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetap satu ya, itu juga. Nah ya, di Indonesia juga terdapat banyak agama yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, salah yang dan soleha ini juga merupakan sunatullah ya, bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memaksakan suatu kehendak ya. Agama kita sebagai muslim tidak bisa memaksakan agama kita orang lain untuk memeluk agama kita. Kita masing-masing memeluk agama ya. Memeluk agama kita masing-masing kepercayaan. Di Indonesia tentunya diakui ya dan juga dilindungi oleh undang-undang. Anak-anak yang soleh dan solehah, keragaman ini merupakan sebagai sunatullah. Kalau kita lihat ya di gambar-gambar ini, kita saksikan beberapa gambar di sini tentang agama ya, tentang ya suku, dalam segi pakaian, baju adat dan sebagainya ya. Kita harus saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Tidak boleh kita saling benci, bermusuhan, ya, apalagi sampai terjadi peperangan. Ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diciptakan oleh Allah itu untuk saling kenal mengenal ya. Nah, kemudian untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya agar saling mengenal ya, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, mudah-mudahan dengan pembelajaran singkat ini kita semua bisa lebih baik lagi ya dalam mensikapi hidup kita, terutama dalam keragaman yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Kita sama-sama saling menghormati, saling menyayangi. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.